Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan. Semua perkumpulan, semua kebersamaan, semua persahabatan yang tidak dibangun di atas ketakwaan akan menjadi permusuhan yang penuh penyesalan. Suami istri, orang tua dan anak, kita dengan sahib-sahib kita, kalau berkumpulnya kita tidak di atas ketakwaan, kata Allah Jalla Jalaluh, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita tidak saling kenal di tempat ini. Mungkin kita duduk di sebelah orang yang baru pertama kali kita melihat dia. Tapi kenapa kita mau datang ke tempat ini? Karena kita sama-sama beriman bahwa la ilaha illallah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah melihat beliau, tapi kita cinta kepada beliau. Suatu saat kita berharap kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, harinya banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kalau engkau benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakmurkan waktumu dengan bersalawat buat beliau. Beliau yang berkorban untuk kita. Beliau yang membimbing kita untuk mengenal Allah Jalla Jalaluh. Tapi banyak di antara kita yang tidak menghidupkan sunnahnya dan menjalankan ajarannya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada istrinya. Saya sekarang berada di hadapan wanita yang dia adalah ibu buat anak-anaknya, istri buat suaminya, kakak buat adik lelakinya atau adik perempuannya. Dengarkan wasiat Nabi buat Aisyah. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Wahai Aisyah, engkau hati-hati dengan amalan-amalan yang diremehkan, dengan dosa-dosa yang dianggap kecil, dengan dosa-dosa yang dianggap ya enggak apa-apa. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innalaha minallahi taliban. Sesungguhnya akan ada penuntutnya dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Apa yang maksud ada penuntutnya? Para ulama menjelaskan Allah telah memberikan
kewajiban kepada salah satu malaikatnya untuk menuntut dosa-dosa kecil yang dilakukan. Diikutin dosa-dosa itu, dicatat. Dan Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dosa, kejahatan, walaupun itu kecil sebesar semut merah, yang kecil yang mungkin tidak berasa tatkala berjalan di tubuh kita, engkau akan melihatnya. Dan kebanyakan wanita itu masuk neraka, mungkin salah satunya karena dosa-dosa yang diremehkan, yang dia merasa nggak apa-apa. Jemaah, di belakang kita banyak yang nggak bisa masuk. Ibu-ibu yang di sini bisa merapat. Kayaknya nenek-nenek mungkin bisa mendekat ke depan sedikit. Nah, di sini juga masih banyak tempat yang kosong, jemaah. Kalau ibu-ibu nggak keberatan supaya banyak pahalanya, berdiri dulu lah, dari capek berduduk. Ibu-ibu coba berdiri. Masya Allah, nggak ada yang kuat berdiri, ibu. Berdiri kayak ustadznya berdiri gini. Nah, silahkan berdiri. Setelah berdiri, maju sedikit aja majunya. Tasnya mungkin. Oh, ibu-ibu soalnya bawa tas, Ustaz. Jadi tempat duduk itu diisi tasnya ibu-ibu mungkin. Tasnya mungkin bisa di pangku aja. Ya, silakan duduk sekarang ibu-ibu. Bismillah. Nah, ada tempat kosong akhirnya. Sudah? Gimana, Nek? Di mimbar. Janganlah capek ustadznya kalau di mimbar. Ya, silakan duduk. Yang penting dengar suaranya. Ustadznya nggak penting. Iya, bismillah. Kita akan dengarkan. Karena ingat, penghuni neraka itu masuk neraka bukan karena tidak melihat Rasulullah SAW. Bukan karena mereka tidak melihat penyeru kepada kebenaran, tapi kata mereka mengatakan, lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kita mendengar dan memahami, maka kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Di surah Al-Mulk. Nah, lau kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Baik. Sekarang dengarkan dan pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati engkau dengan amalan-amalan yang remeh menurutmu. Akan ada yang menuntut. Mungkin engkau tidak pernah memikirkannya. Mungkin merasa itu bukan dosa karena nggak paham kalau itu dosa. Ada wanita-wanita yang pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang dirinya. Ya Rasulullah, fulana taqumul lail, tasumun nahar, wa tatasaddaq. Tuh ada fulana, ada perempuan baik, suka bangun malam, suka puasa sunnah, suka berbagi, tapi satu penyakitnya, walakinnaha salitah tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi kalau ngomong pedes,
suka nyakitin tetangga-tetangganya. Di mana tempat dia? Di surga dengan sholat dia, dengan puasa dia, dengan sedekah dia, atau di neraka? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikan wanita kayak gitu, di neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan meremehkan dosa. Bangga dengan ibadahnya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan puasanya, bangga dengan bacaan Qur'annya, lalu meremehkan dosa-dosa kecil, akan ada yang menuntut. Para ulama menjelaskan, tatkala Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa inna laha minallahi taliban, berarti di sisi Allah besar dosa itu. Kebanyakan wanita masuk neraka. Nabi mengatakan itu bukan karena lelaki yang menyampaikannya, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat neraka. Uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa iza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Walima ya Rasulullah, kenapa kok paling banyak di neraka itu wanita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir wa fi riwayah wa yukthirnal la'n. Perempuan itu kufur dengan suaminya, kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Kalau suaminya melakukan kesalahan sekali, dosa suaminya yang dulu dibuka sama dia. Kau pernah kayak gini, kau pernah kayak gini, terus disebut. Seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat baik sama dia. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, andai kata engkau berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, 1 tahun kau berbuat baik. Suami berbuat baik sama istrinya terus selama 1 tahun. Thumma ra'at minka syai'an, lalu melihat satu kesalahan kau lakukan terhadap dirinya. Perempuan ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, engkau tidak pernah berbuat baik sama aku. Aku hidup bersamamu gak pernah bahagia. Subhanallah, setahun penuh gara-gara satu dosa. Maka hati-hati. Masuk surga bagi wanita mudah, bagi yang mau masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita salat yang 5 waktu, tepat waktu, 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, nih ibu-ibu, nenek-nenek, remaja yang punya utang puasa Ramadan harus dibayar. Karena banyak wanita, ya dia punya utang Ramadan 2 hari, 3 hari, 7 hari. Ketika itu melahirkan nifas, nggak puasa 1 bulan penuh, nggak peduli dia. Akan dituntut jemaah. Mungkin suaminya tidak tahu, mungkin anaknya tidak tahu kalau ibunya punya utang puasa. Kalau utang kepada tetangga, ada yang nuntut di dunia ini. Tapi kalau utang sama Allah Jalla Jalaluh, engkau puasanya nggak lengkap, lalu engkau diem, anaknya nggak tahu, suaminya nggak tahu. Tapi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tapi ada malaikat-malaikat mencatat bahwa engkau punya utang puasa. Mungkin hanya 2 hari, tapi tetap hutang. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat patuh sama suaminya. Boleh enggak wanita ngangkat suara di atas suaminya? Boleh enggak perempuan nyuruh-nyuruh suaminya? Bang, sini bang. Datang suaminya, apa? Tolong masak sana ke belakang.
ibunya mau nonton TV. Alhamdulillah. Atau taat, bukan kebalik. Jangan bangga ketika wanita merasa bisa menundukkan suaminya, merasa suaminya yang memberikan servis pelayanan kepada dia. Jangan bangga engkau, karena engkau telah berbuat kedurhakaan. Dan orang tua kalau melihat anaknya durhaka sama suaminya, maka orang tua harus panggil anaknya, nak, ingat suamimu itu nak surgamu atau nerakamu, bukan urusan kehidupan dunia. Perempuan taat patuh sama suaminya, kemudian dia wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Mudah apa sulit bagi wanita masuk surga? Tapi kenapa banyak di neraka? Udah dikasih kemudahan tapi nggak mau. Jamaah, hidup ini pilihan. Pilihan kita hidup ini. Mau surga mau neraka, fadhal. Yang mau silahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan semuanya kepada kita lewat Al-Qur'anul Karim dan lewat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ana rasa sudah cukup karena kita mau masuk ke sesi tanya jawab, karena tema kita itu mendengar curahan hatimu. Banyak ibu-ibu yang merasa, Ustaz, suami kita zalim, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz, saya perawat. Bagaimana hukumnya perawat perempuan yang terlibat dalam mendampingi jemaah haji? Karena kami pergi tanpa mahram, tapi pekerjaan kami mulia dan sekaligus kami bisa beribadah haji, dan itu permintaan pemerintah. Bagaimana Ustaz? Anak ibu berumur 75 tahun sudah mendapatkan porsi untuk berangkat haji, sementara anak tidak punya mahram untuk berangkat. Bagaimana solusi? Jamaah, berkaitan dengan berangkat safar tanpa mahram, secara umum hukumnya sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Perempuan nggak boleh safar. Perjalanan safar artinya safar yang di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang disyariatkan mengqosor sholat kita ketika itu, maka tidak boleh kecuali pakai mahram, ada pendamping dia. Hanya di sini ada pembahasan para ulama mengatakan larangan itu ada sebabnya, atau memang larangan itu umum. Yang mengatakan larangan itu ya umum, artinya memang nggak boleh, sehingga dalam semua urusan nggak boleh safar tanpa mahram. Tapi yang mengatakan larangan itu sebenarnya dikarenakan takut perempuan itu nanti ada yang menyakiti, ada yang membolimi, atau jalannya tidak aman, sehingga kalau aman nggak apa-apa. Sebagian ulama berpendapat seperti itu, tapi ulama yang lain yang lebih menegaskan jangan safar kecuali dengan mahram, walaupun aman. Haji gimana? Pendapat Al-Imam Syafi'i, kalau berangkat haji yang wajib tanpa mahram boleh dengan catatan aman. Haji wajib, artinya bukan haji sunnah, bukan. Dia sudah pernah haji, mau berangkat haji lagi sunnah tanpa mahram nggak boleh. Tapi kalau memang tidak ada mahramnya, kondisinya aman dan itu haji wajib dia, tafadhol. Dan bagi orang yang berangkat tanpa mahram, dia maksa, Ustaz, anak kok kayaknya ikut pendapat yang membolehkan karena kondisi aman, banyak-banyak istighfar. Buat anak tetap, ketika disyariatkan perempuan itu ada mahramnya, karena perjalanan itu menakutkan jamaah. Perempuan itu lemah. Lihat perempuan-perempuan yang diperkosa, perempuan-perempuan yang diganggu oleh laki-laki, itu rata-rata mereka ketika keluar dari rumahnya
apalagi pergi kos di tempat mana, kerja di tempat mana. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kalau harus keluar jangan tabarruj, jangan menampakkan keindahannya, jangan menampakkan perhiasannya semua ditunjukkan, jangan. Kalau harus keluar, kenapa? Karena perempuan ini indah jemaah, semuanya. Sandalnya perempuan lebih bagus dari sandalnya orang laki. Antum bisa lihat mobilnya perempuan, antum bisa lihat mobil, oh punya perempuan ini, kelihatan mobil itu diisinya warnanya pink, warnanya ini punya perempuan. Maka Allah ingin menjaga masyarakat ini supaya tidak rusak dengan mewajibkan kepada para wanita untuk menutup auratnya, untuk tidak keluar rumah kecuali dengan hajat, untuk tidak safar kecuali dengan mahramnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kami harus menyikapi posisi kami yang umumnya di Bukit Tinggi ini, ibu yang lebih banyak berusaha daripada bapak? Benar ya? Hah? Barangkali kayak gitu. Iya. Istrinya disuruh jualan. Istrinya suruh jualan, suaminya mancing. Betul. Ibu-ibu ke sawah, suaminya pelihara ayam. Subhanallah jemaah ya. Ana jadi kurang faham. Bukankah di Sumbar ini apa punya slogan? Kata-katanya ibunya dimuliakan gitu. Apa namanya? Bundo Kandoang. Masya Allah. Kenyataannya Allah Akbar. Jadi tulang punggung itu ibu-ibu. Nggak semua. Tapi kebanyakan kayak gitu. Baik, berarti ada yang perlu diluruskan. Ini tugas para ulama nih. Tugas para pengurus-pengurus masjid untuk mengangkat hal ini. Kenapa Allah memuliakan kaum lelaki? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pengayom, pemimpin buat para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dua hal. Karena lelaki memang Allah beri karunia bisa menjadi pemimpin, ada kesiapan untuk menjadi pemimpin seorang laki-laki. Itu semua tahu hal itu. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena lelaki yang memberikan nafkah kepada para istri. Jadi kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu 100% kewajiban suami. Lalu tugas istri apa? Mencetak generasi masa depan. Nah, karena kalau perempuannya sering keluar rumah, anaknya jadi apa? Ibunya sering keluar rumah, padahal ibu itu madrasah. Sekolah itu ibu, sebelum ada SD, sebelum ada TK, PAUD, terus sekolahnya anak kita itu di ibunya. Maka perlu diluruskan, ini sesuatu yang tidak benar. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban dia menjadi seorang suami, antut'imaha idza ta'imta, engkau kasih dia makan kalau engkau makan. Wa antaksuha idza iktasaita, engkau kasih dia pakaian kalau engkau bisa beli pakaian. Itu tugas suami. Oleh karena itu kalau kejadian seperti ini, biasanya jemaah, kalau istri yang bekerja, suami ongkang-ongkangan, itu biasanya rumah tangganya berantakan. Istri datang kerja, bang,
masakin buat anak-anak, nangis tuh. Karena istrinya capek pulang kerja. Subhanallah jemaah. Ana baru tahu ini benar-benar. Memang ada di beberapa tempat yang non muslim. Kalau nggak salah dulu itu di Bali. Mungkin sampai hari ini tradisi itu masih ada di Pulau Bali sana. Bahwasanya yang kerja itu perempuan. Kebanyakan laki-lakinya sabung ayam dulu itu. Seperti itu. Tapi mereka bukan orang-orang Islam. Sedangkan Masya Allah Bukit Tinggi hampir semuanya muslim, yang mereka tahu dengan syariat dan faham dengan ajaran Islam. Tapi masalahnya kebanyakan kita itu nggak mau belajar agama. Maka kalau anda tanya, kalau dikatakan salah kami, yang salah bukan anti, yang salah itu suaminya. Dan ibu-ibu mulai sekarang harus mulai meluruskan anak-anaknya. Taib. Yang bayar mahar laki apa perempuan di sini? Mahar tetap laki. Yang di tempat mana yang katanya perempuan beli lelaki? Di mana? Pariaman. Benar. Allahu Akbar jemaah. Kayaknya ada banyak tradisi-tradisi yang harus diluruskan. Islam itu tidak anti tradisi. Semua tradisi, semua budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, tafadhol. Tapi kalau menabrak kitabullah, menabrak sunnah Rasul SAW, lemparkan tradisi ini ke tembok. Yang dipakai adalah qala Allah, qala Rasul. Yang kedua, kami perempuan ini kan ada datang bulan 1 kali 1 bulan. Kadang ada yang datang 2 kali dalam sebulan. Bagaimana memastikan kalau kami sudah suci? Ana agak. Nah, sudah suci ketika darah sudah tidak ada. Ketika qassatul baida, kata Nabi SAW, ada sesuatu yang putih, yang seperti tisu yang keluar dari rahimnya perempuan. Ketika dia pakai, ya kata Nabi SAW kepada seorang sahabiat, tatabba'i atharad dam, ikuti tempat jalannya darah. Kalau sudah nggak ada, mungkin pakai kapas, pakai cotton bud, dilihat sudah nggak ada, berarti sudah bersih. Seperti itu. Dan perempuan harus belajar ilmu ini, wajib hukumnya. Kenapa? Kalau tidak, ibadah dia tidak akan pernah sempurna. Dia nggak sholat karena berpikiran kayaknya anak belum bersih, padahal dia sudah bersih. Dia tetap berpuasa karena pandangan dia sudah bersih, padahal dia sedang datang bulan, belum selesai kebersihan dia, sehingga puasanya tidak diterima. Ini ilmu ini wajib buat perempuan untuk belajar, karena berkaitan dengan ibadah dia. Maka coba, anak kadang-kala malu mau ngomong masalah ini, nanti cari ustazah lah. Nah, maka datang kajian. Artinya ibu-ibu punya kewajiban, Anda mau belajar tentang masalah darah haid dan nifas. Jangan dianggap ini ilmu yang tidak penting, bahkan ini ilmu yang sangat penting buat para wanita. Karena tiap bulan datang tuh sama dia. Tiap bulan dia bingung gimana dengan sholat anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba yang baru berhijrah. Saya selalu mengikuti pengajian seminggu sekali. Suami mengizinkan saya, tetapi mertua tidak menyetujui saya. Mertua berkata, cukupi dulu ekonomi. Hah? Mertua nyuruh menantu perempuannya bekerja. Iya, cukupi dulu ekonomi baru mencari ilmu pengajian. Apakah mendengar dan mencari ilmu hanya untuk orang kaya? Allahu Akbar. Jamaah, ya ini tadi kenapa ada omongan seperti ini? Karena tradisinya perempuan yang menjadi tulang punggung, sehingga mertua melihat menantunya mengaji, padahal seminggu sekali, sepekan sekali ngaji. Dia berpikir ngaji ini memang kita ngaji dapat duit, keluar duit.
Ya, yang mau sodakoh apa? Aduh, keluar duit lagi sudah. Datang dari rumah bukan dapat fulus, tapi keluar fulusnya ketika datang pengajian. Tapi ingat, datang pengajian menuntut ilmu itu termasuk pintu-pintu yang membukakan, yang mendatangkan rizki buat kita. Maka jangan berpikir untuk datang ke majelis ilmu tidak akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Baca satu ayat Al-Qur'anul Karim. Satu ayat. Kita tadi udah dengar satu ayat mamanya yang dibacakan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Itu lebih baik daripada satu ekor onta yang gemuk, jemaah. Yang mungkin kita bisa mendapatkannya berbulan-bulan. Satu ekor onta itu mungkin 30 juta harga. Jadi datang pengajian sekali, pulang ditanya sama mertua, dapat apa? Alhamdulillah, hari ini dapat 7 ekor onta. Mana ontanya nggak kelihatan? Iya, nanti akan kelihatan. Maka alhamdulillah kalau suaminya mengizinkan, berangkat. Nggak ada urusan sama mertua pada hakikatnya. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin untuk seorang istri bukan mertuanya, bukan bapaknya juga, bukan ibunya, tapi suaminya. Ketika sudah menikah, suaminya lah yang harus ditaati. Cuma memang tradisi ini berat, jemaah. Kalau seorang wanita diperintahkan bekerja untuk mencari urusan ekonomi, maka ini perlu diluruskan. Pernah kejadian, nah, pernah kejadian jamaah, ada seorang syekh yang datang ke Amerika sana, melihat Niagara, air terjun yang besar sekali. Dia pakai baju gamis ya, dengan jenggotnya, dia dipanggil sama cewek-cewek Amerika sana yang pakainya mini, dipanggil sini kata dia. Ana mau tanya, ana dengar wanita-wanita di tempat kalian sana dizalimi sama kalian, kata dia. Nggak boleh keluar macam-macam, ini itu, harus pakai jilbab, kerudung. Apa kata syekh ini? Engkau salah informasi. Perempuan-perempuan di tempat kita itu ratu-ratu permaisuri bagi kita. Kerja kita ini buat mereka. Kita ini kerja pagi sore dapat duit, kasihkan ke siapa? Kepada istri, kata dia. Kerja suami itu cuma terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kata perempuan-perempuan? Kita tahu di barat itu laki perempuan harus kerja. Bahkan mereka kontrak rumah harus berdua, semuanya berdua. Sehingga banyak wanita-wanita di luar sana nggak kepingin punya anak. Soalnya dia kalau punya anak kerjanya dua, udah kerja cari duit, kerja ngurusin anak lagi. Kata syekh, perempuan di tempat kita itu ratu-ratu, kita yang kerja siang malam buat perempuan-perempuan tersebut. Maka itulah Islam, jamaah. Kata wanita-wanita Amerika mengatakan, kalau ada laki-laki seperti itu di sini, aku cium kakinya. Karena itulah seorang lelaki yang diangkat menjadi pemimpin. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang nggak paham dengan agama ini, jemaah. Kalau istri mau membantu suaminya, nggak apa-apa. Tapi bukan dia tulang punggungnya. Dia hanya membantu kalau ada waktu, tanpa menelantarkan pekerjaan dia sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya anak perempuan yang maniak dengan artis Korea. Bagaimana cara menghilangkan kesukaannya yang sudah berlebihan itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Allah, jemaah. Kenapa sih mereka suka sama artis Korea? Kenapa kira-kira? Nah, mereka ada yang angkat tangan. Ya, silakan. Ya, berdiri yang angkat tangan tadi. Mana yang angkat tangan? Ya. Yang keras, mana hadiahnya, Bang? Tunggu dulu, anak nggak dengar suaranya. Karena satu, karena tidak pernah didik secara Islami. Ya, yang kedua,
Kenapa? Tidak pernah kenal tokoh-tokoh yang Islam. Ya. Kasih hadiahnya bang. Apa nih? Masya Allah. Kirimkan. Jazakillah khairan. Baik jamaah. Itu salah satu sebabnya tadi. Karena tidak dididik secara Islami, kemudian orang tuanya bingung. Sekarang anaknya jadi seperti ini. Kita itu kekurangan. Itu buku biografi para sahabiat. Biografi para wanita-wanita yang soleh, yang dijamin masuk surga, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Apakah artis-artis Korea masuk surga? Kalau mereka orang kafir nggak akan masuk surga. Dan orang itu suka sama artis Korea karena bagus wajahnya. Kalau yang laki tampan, yang perempuan cantik. Yang kedua karena ceritanya bagus. Mungkin mereka berpandangan seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwasanya tuh yang jadi artis, yang jadi pemain adalah orang-orang yang dimurkai Allah Jalla Jalaluh. Yang tidak pernah takut sama Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud. Lalu engkau cinta sama mereka, mau dikumpulkan sama mereka. Di dunia mereka mau dikumpulkan. Kalau datang artis Korea, datang fan-fansnya itu kumpul ke sana. Muslimin, muslimat yang jadi fan. Mengikuti siapa? Orang-orang kafir. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, aku itu kalau melihat orang kafir, aku tundukkan pandanganku. Aku nggak tahan melihat seorang yang mengatakan Allah punya anak. Gimana aku tahan? Tapi karena kita keimanan kurang, jamaah, sehingga menganggap hal-hal itu biasa. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, mulai duduk sama anaknya baca Quran. Kenalkan anaknya kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan cuma mengatakan jangan nonton Korea. Dibutuhkan iman yang ditumbuhkan di hati, baru anak itu siap meninggalkan dosanya. Sudah berulang kali kasih nasihat sama ibunya, tapi dia tidak pernah mengindahkan. Maka sekarang duduk sama anaknya, baca tafsir juz amma sama anaknya. Kenalkan tentang api neraka. Kenalkan tentang Malik. Siapa Malik jamaah? Penjaga neraka. Bagaimana penghuni neraka ketika menyeru Malik mengatakan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ketika penghuni neraka berteriak menyeru Malik, Malik, wahai Malik, mintakan kepada Allah supaya kita dimatikan semuanya. Lalu Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kalian akan tetap selama-lamanya di sana. Maka kita perlu menunjukkan kepada anak-anak kita idola-idola yang Islami, yang dijadikan idola sama kebanyakan anak-anak muda sekarang. Kalau enggak artis, pemain film, penyanyi, pemain bola. Sekarang anak baru mengetahui tentang hakikat orang-orang tersebut. Kemarin anak membaca tentang Ronaldo. Siapa yang Ronaldo? Yang anak muda mungkin mengikuti, jadi followernya dia di Instagram dia. Ibu-ibu tahu artis yang paling banyak followernya itu namanya, tahu nggak? Oh alhamdulillah nggak tahu. Anak tahu karena anak cari tahu. Anak tuh pernah mencari sama mahasiswa. Coba anak kepingin tahu siapa sih yang paling banyak followernya. Ternyata ustadz followernya paling sedikit. Nah, itu artis followernya dulu mungkin 1 tahun yang lalu itu 123 juta. 123 juta, bayangin. Mungkin separuhnya orang Indonesia mungkin. Ronaldo pada waktu itu beda 2 juta. 121 juta pengikut. Padahal kita lihat bagaimana kalau Ronaldo dijadikan idola oleh anak-anak kita. Berita terakhir kemarin, dia punya pacar, sudah 5 tahun pacaran, sudah punya anak tapi belum menikah. Niat mau nikah. Itu dijadikan idola jemaah.
Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Masya Allah. Yang di atas, ahlan wa sahlan, apa kabar? Ada ustadznya di atas. Baik, kayaknya di atas itu banyak yang masih tempat kosongnya. Kalau bisa ibu-ibu merapat, ibu-ibu, mudah-mudahan yang merapatkan ke depan, yang memberikan tempat buat saudaranya. Kata Allah, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Semoga yang memberikan keluangan buat saudaranya masuk surga. Jangan cuma amin diem doang. Amin ya, bergerak lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Ana mau bertanya Ustaz. Afan Ustaz, ana mau nikah. Ana maunya calonnya yang bisa membawa ana ke surga, taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang tua ana masih mencari atau menilai calon suami ana dari segi dunia. Bagaimana solusi untuk menjelaskan kepada orang tua Ustaz? Barakallahu fiik. Allah jamaah. Kalau orang tua cinta sama anaknya, maka dia harus cari yang terbaik buat anaknya. Ana yakin orang tua yang ingin anaknya menikah dengan lelaki yang sudah sukses dari sisi ekonomi, itu cinta sama anaknya, tapi di dunia. Dia berpikir kebahagiaan itu rumah yang mewah, mobil yang bagus, usaha yang lancar, duit yang banyak, itu kebahagiaan. Lah, bukan itu kebahagiaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itulah kekayaan hati. Terus bagaimana ngasih tahu orang tua? Ya ini, orang tua kalau matre berat bagi kita. Tapi anti mungkin bisa tulis surat buat orang tua. Jelaskan apa yang anti inginkan. Ana yakin semua ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kalau dapat suami yang kaya raya tapi nggak peduli sama istrinya? Apalagi kayak di Bukit Tinggi yang dikatakan yang kerja siapa? Istrinya nanti. Buat apa dapat suami yang kaya raya kalau yang kerja istrinya? Tapi carilah suami yang kata Nabi SAW, tulis di sana, tulis surat sama bapak ibunya. Wahai bunda, wahai ayah, sampaikan, aku ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Aku yakin kalau aku sengsara di dunia ini, kesengsaraanku hanya 70 tahun, hanya 80 tahun. Tapi kalau kesengsaraanku di akhirat itu selama-lamanya. Maka sampaikan di sana, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang lelaki meminang yang punya dua kriteria. Yang pertama, agamanya baik, yang kedua, akhlaknya mulia. Ingat, agama dari mana kita lihat? Hubungan dia sama Allah. Salatnya baik, baca Qur'annya baik, puasanya Masya Allah rajin, itu agamanya baik. Akhlak urusan dalam muamalah, dalam bergaul sama orang. Karena ada orang-orang jamaah yang agamanya baik, akhlaknya buruk. Ada. Masya Allah, imam, khatib masjid, orang taunya dia orang baik, tapi istrinya ngelihat dia bukan orang baik. Kenapa? Ana tahu sama dia. Ada yang seperti itu. Maka carilah tahu tentang agama dan akhlak. Akhlak dari pergaulan. Kirim orang, suruh cari tahu tentang dia, gimana fulan di tempat kerjanya, gimana fulan di tetangga-tetangganya. Kalau mereka mengatakan baik, maka dia. Anti tulis surat kepada orang tua tentang keinginan anti, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan anti. Sampaikan juga bahwa keinginan orang tua agar anti mendapatkan suami yang dunianya bagus, itu bentuk cinta orang tua. Tapi anti bisa sebutkan, aku ingin seperti ini ayah. Dan orang tua nggak boleh maksa putrinya untuk hal itu. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya kalau seorang istri dulunya pernah melakukan perbuatan tercela
seperti selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Selingkuh ini apa artinya? Apa artinya selingkuh? Bismillah. Alhamdulillah. Selingkuh ini berzina aja. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah Jalla Jalla. Syaratnya tobat, satu, menyesali. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Kemudian perbanyak amal soleh. Mulai dia beristighfar atas dosa-dosa dia masalah, dan takut, tumbuhkan rasa takut. Takut kepada apa? Dosa ini akan membawa naas dalam kehidupan. Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Bukan termasuk angan-angan kalian wala angan-angan ahlul kitab. Allah punya aturan, yang berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Maka hati-hati. Tinggal sekarang kau bertobat, mohon ampun sama Allah. Gak usah cerita sama suami. Tidak perlu cerita sama suami. Engkau hanya perlu cerita sama Allah Jalla Jalla, dan perbaiki hubungan. Yang bertobat dengan taubatan nasuha, yukaffirallahu ankum sayyiatikum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Pokoknya taubatnya taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang istri yang baru saja menikah 5 bulan yang lalu. Selama 5 bulan pernikahan, kekerasan saya dapatkan dari suami saya. Saya sudah mencoba menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuatnya dan sabar atas perlakuannya. Tetapi 1 bulan sudah saya tidak serumah dengan suami. Kekerasan yang dibuatnya sudah diketahui oleh keluarga besar. Sekarang saya memutuskan untuk bercerai dengan suami. Apakah alasan saya bercerai karena kekerasan adalah syar'i? Apakah saya berdosa meminta cerai dengan keadaan seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Allah jamaah. Nih, kenapa kok bisa seperti ini? Salah pilih. Mungkin ketika dia memilih, mungkin bukan dia yang salah, tapi orang tuanya. Dia dipaksa untuk menikah. Ana nggak mau sama dia, Ustaz. Tapi ana sebagai bentuk berbakti sama orang tua, ana iakan keinginan orang tua. Dan sekarang orang tua yang akan bersedih karena membawa janda ke rumahnya. Lebih baik dia itu membiarkan putrinya di rumah menjadi seorang gadis, menanti lelaki yang benar-benar soleh yang meminang dia, daripada terburu-buru menikahkan putrinya. Akhirnya jadinya seperti ini. Atau kesalahannya kesalahan anti yang memang mau dengan lelaki itu tanpa tahu bagaimana agama dia. Yang dilihat merek mobilnya ketika datang. Oh, masya Allah, bismillah, cocok sudah. Cocok sama mobilnya, bukan sama suami. Akhirnya kekerasan yang dapat. Cari tahu. Ingat, Asma binti Abu Bakar pernah mengatakan, an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum inda man yariqu karimatahu. Nikah ini seperti perbudakan, kata Asma. Karena yang jadi pemimpin suami. Istri itu nggak bisa mau pulang tanpa diceraikan suami, nggak bisa. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian menjadikan putri-putri kalian itu jadi budak. Orang tua harus cari tahu. Maka kalau dilihat sekarang suaminya melakukan kekerasan, dan buat para wanita, ada lelaki yang memang emosional ya, orang yang suka marah. Tapi wanita ini kalau dia pandai melihat apa yang menyebabkan suaminya emosi, insya Allah bisa dijaga pernikahan.
Contoh nih, ibu-ibu jangan lagi tanya sama suami kalau pulang kerja dari mana. Nggak ada lagi pertanyaan, bang dari mana, nggak ada. Pertanyaannya apa? Diganti, mau apa? Siap ibu-ibu? Siap nggak siap? Betul. Artinya suami itu kalau capek dari tempat kerja lalu ditanya, bang dari mana? Udah tahu dari tempat kerja masih ditanya dari mana? Udah tahu capek. Dia itu kerja, memang pulang dari kerja. Mungkin kerjanya dari tempat mana-mana. Yang jelas dia pulang ingin masuk surga. Jadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Ketika suami buka pintu, usahakan dia itu masuk surga. Tapi kalau pertanyaannya dari mana, nggak jadi dia masuk. Dari astagfirullahaladzim. Coba tanya dulu mau apa, mau yang panas apa yang dingin. Masya Allah. Dudukkan suaminya, pijetin suaminya. Nanti dia cerita sendiri dari mana. Dia itu juga perlu orang mendengarkan curhatan dia. Tapi kalau istri yang nuntut sama dia untuk cerita, kadang-kadang dia malas. Maka biarkan suami yang cerita. Kemudian istri itu tahu apa yang menyebabkan suaminya marah. Maka tutup semua celah yang membuat suaminya bertindak kasar. Umpamanya ada suami-suami yang marah kalau kopinya habis. Betul? Ada seperti itu. Ibu udah tahu kopinya habis, biasanya dia akan teriak-teriak, Ustaz. Bikin suaminya tidak pernah teriak-teriak. Bikinkan kopi 1 termos. Betul. Artinya bagaimana suami ketika kopinya habis, fulana, antum datang, itu bang termosnya. Oh iya, udah dia. Termos bang ini cukup buat 2 minggu bang. Abang tenang sudah. Artinya dia udah gak bisa marah 2 minggu. Tolong dicari tahu, istri insya Allah tahu penyebabnya. Karena kebanyakan perceraian itu atau kekerasan dalam rumah tangga selalu dikatakan, Ustadz sebenarnya masalahnya remeh. Kenapa bisa jadi besar? Karena engkau membiarkannya. Ustadz suami masa cuma masalah kos kaki marah-marah Ustadz. Masalah topinya, dia mau ke masjid topinya nggak ada, teriak-teriak. Masalahnya remeh, berarti engkau harus siapkan topi, beli topi 2 lusin. Suami mau ke masjid, biasanya kan gitu suami. Anak-anak sama, anak seorang suami. Kadang-kala anak masuk rumah, topi anak taruh mana, nanti mau ke masjid, kebingung, mana topinya. Sebagai seorang istri, siapkan, jangan dimarahin suaminya. Kadang-kala, mana topiku? Kan abang yang taruh. Jangan bikin ribut sama suami. Istri itu melayani. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu, tadi suami yang awalnya suka marah, itu akan hilang kemarahannya. Dan insya Allah wanita bisa. Tapi kalau kejadiannya sudah berpisah dan anti gugat cerai karena kebeliman suami, itu boleh-boleh saja khulu itu. Tapi coba, mungkin masih bisa dimediasi. Mudah-mudahan pernikahannya masih bisa berlanjut. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara pemilihan sekolah anak Ustadz? Di mana untuk masuk sekolah sunnah tingkat SMP, pondok pesantren sunnah, seleksinya begitu ketat dengan biaya rata-rata mahal. Jika dimasukkan ke sekolah biasa, maka anak kita akan mempelajari musik, di mana musik itu haram. Wallahi jamaah, anak kalau musik, bicara musik ini, yang membuat orang lalai lupa dari Allah itu salah satunya musik. Ana sempat sampaikan bahwasanya Bill Gates, tahu Bill Gates? Siapa yang kenal Bill Gates? Bill Gates itu termasuk orang terkaya di dunia ini yang mendirikan Microsoft Word. Dia itu ana baca, mungkin 1 pekan yang lalu ana baca, dia mengatakan bahwasanya dia pernah puasa 5 tahun tidak mendengarkan musik demi suksesnya usaha dia. Orang kafir nih jemaah. Dia tinggalkan sebuah serius, dia ingin menggarap. Kenapa? Karena musik membuat lalai, membuat orang-orang lalai jemaah. Duduk sambil menggerakkan kakinya, kepalanya goyang-goyang, dan antum lihat tempat-tempat maksiat mesti ada musik.
Terus gimana sekarang urusannya dengan milih sekolah? Kalau kita lihat memang secara umum sekolah di negeri kita ini tidak peduli sama agama. Secara umum pelajaran agama cuma 2 jam dan tidak diujikan nasional. Tidak ada ujian nasional masalah agama. Yang diujikan apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. Selesai. Agama nggak ada urusan. Makanya kalau kita lihat kenapa banyak korupsi di tempat kita. Apakah yang korupsi itu lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA? Nggak ada. Sebagian doktor yang korupsi, profesor yang korupsi, yang dipilih oleh rakyat satu kota jadi gubernur, jadi bupati, korupsi. Kenapa? Belajar agamanya cuma 2 jam. 2 jam dia itu, subhanallah jemaah. Padahal pendidikan karakter, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah mulai melek berpandangan pendidikan karakter walaupun mungkin masih belum bisa sempurna. Tapi memang itu yang penting daripada pinter matematika tapi untuk korupsi. Maka sekarang bagaimana memilih sekolahan? Bicara sekolah mahal jamaah. Dari dulu sekolah yang bagus itu mahal. Antum bisa lihat kenapa dulu awal-awal kemerdekaan kita sekolah yang laris itu sekolahnya siapa? Katolik. Sekolah-sekolah Kristen itu nggak tahu ya di sini ya, tapi di Jawa itu sekolah itu top karena 300 tahun kita dijajah oleh Belanda, sehingga Belanda bikin sekolah-sekolahan bagus pada waktu itu. Umat Islam sebagian sekolah di sana padahal mahal. Kenapa? Karena untuk cari dunia. Terus kenapa sekarang kita untuk cari akhirat kita merasa mahal? Jamaah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah ini mahal. Barang dagangan Allah itu surga. Jadi kalau memang nantinya tadi sekolahnya mahal, ya kita harus bikin sekolah yang murah. Bikin. Dan anda lihat sekolah-sekolahan agama ini alhamdulillah ada yang mahal, ada yang murah, dan ada yang gratis. Tapi kenapa kita mau yang mahal? Karena bagus, yang gratis kurang bagus Ustaz. Maka berusahalah orang tua ketika bekerja pun dalam benak dia, anak ingin uang ini Ustaz insyaallah untuk sekolah anak-anak anak. Akhirat dia yang dipikirkan, bukan hanya dunia. Dan jamaah, kembali kepada kita ya. Kita tuh kadangkala untuk ngasih guru les bahasa Inggris. Sekarang guru les bahasa Inggris digaji berapa? Yang privat bahasa Inggris, matematika, sebulan berapa? 200. Murah sekali. 300. Kalau guru ngaji berapa? Guru ngaji 100, 5.000. 50.000. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat tuh, untuk agama kita bayar 200 murah. Coba guru ngaji yang ngomong, "Bapak, ini bayarnya 100, mahal banget kamu." 100 itu dia. Ini harus ikhlas ajarkan Quran. Nggak boleh cari duit. Masya Allah jemaah. Akhirnya bapaknya jadi guru akhirnya. Maka tolong perhatikan, kita jangan pelit untuk anak kita jemaah. Dan ya harapan kita di Bukit Tinggi ini akan banyak sekolah-sekolah Islam yang bagus, yang kalau bisa gratis. Ustaz, adakah persahabatan antara laki-laki dan perempuan? Dan Rasulullah SAW memiliki sahabat perempuan. Masya Allah. Semua wanita yang hidup di masa Nabi SAW itu sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi. Jadi siapa aja wanita yang hidup di masa Nabi SAW, Ummu Sulaim ya. Cuma tingkat sahabatnya ini beda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tapi semua yang melihat Nabi SAW dalam kondisi muslimah,
dari wanita mati dalam kondisi Islam, maka dia adalah sahabat Nabi. Jadi kalau bicara sahabat wanita, mungkin ada batasan-batasan ketika kita bersahabat dengan seorang wanita. Kita lihat sekarang ada pertemanan di Facebook, pertemanan di Instagram, pertemanan di macam-macam medsos sana, maka nggak ada masalah, tapi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Artinya tidak boleh kita berbicara tanpa adanya mahram berduaan sama dia. Wanita juga tidak boleh berbicara dengan berlemah gemulai ketika berbicara, yang tegas wanita kalau berbicara sama laki-laki. Kemudian batasan cerita dengan seorang sahabat, momennya dengan wanita yang biasa-biasa saja. Jadi batasan-batasan itu tetap harus dijaga, karena sejatinya jamaah, muslimah dan muslimah, kata muslimin dan muslimat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal mu'minina wal mu'minati anak kok lupa sama ayatnya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian di antara mereka adalah kekasih buat sebagian lain. Sebagian di antara mereka adalah pelindung buat yang lainnya. Sebagian di antara mereka adalah pemimpin buat yang lainnya. Itu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seperti itu gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan sahabat yang kita berduaan sama dia, berangkat sama dia, ngobrol sama dia, tentunya nggak sampai seperti itu kalau laki sama perempuan, karena ada batasan-batasan. Bahkan kita memandang saja diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam ketika saya ingin bercadar, tetapi ilmu agama saya masih belum banyak, dan saya terinspirasi memakai cadar karena seorang ikhwan yang saya kagumi. Itu jadi. Kalau karena itu nggak boleh. Artinya nanti kalau ternyata ikhwan itu tidak memilih anti, nanti buka cadarnya kan, nggak jadi Ustaz, karena dia menikah dengan laki lain. Artinya ketika anti bercadar karena tahu cadar ini sebuah kemuliaan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar, sebagian mewajibkan dan sebagian menganjurkan. Antara mewajibkan dan menganjurkan ini sama-sama sebenarnya, sama-sama perintah, tapi yang satu lebih kuat, yang satu anjuran saja. Tapi karena anti belajar itu dan anti ingin pakai cadar, silahkan. Ingin menjaga kehormatan diri anti, ingin menutup wajah anti dari laki-laki, silahkan. Tapi kalau karena kagum dengan seorang ikhwan, anda rasa alasannya nggak tepat, maka pelajarin tentang Islam yang baik, pelajarin tentang hukum cadar, sehingga ketika anti bercadar, anti melakukan itu di atas ilmu dan di atas keyakinan, bukan ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Ustadz, kalau hutang puasa kita tidak ingat lagi, bagaimana cara bayarnya Ustadz? Nah jamaah, bagaimana cara bayarnya? Dikira-kira. Nanti coba memikirkan, anak ini mulai puasa sejak anggap umur 13 tahun. Sekarang umur 23 tahun. Atau sekarang umur 43 tahun. Tinggal dihitung. Anak setiap puasa itu nggak pernah bayar Ustaz. Artinya ikut Ramadan, setelah Ramadan nggak pernah bayar, ketemu Ramadan lagi. Ada yang seperti itu. Ya tinggal dikira-kira, anak datang bulannya 7 hari biasanya, tinggal 7 hari kali 20 tahun. Banyak kali Ustaz. Yang punya utang siapa? Ya dirimu sendiri. Dan akan ada perhitungannya jemaah. Allah mengatakan tuh, wa wajadu ma'amilu hadira, datang semua, ini loh yang kamu lakukan semua. Nggak akan bisa engkau mengelak dari semua itu. Maka lakukan puasa. Sudah mulai puasa Senin Kemis, niatnya bukan puasa Senin Kemis, tapi niatnya qadha puasa, membayar. Sudah, banyak-banyak sedekah nanti juga. Tapi tetap utang puasa bayar, tetap dibayar seperti itu.
Tapi pertanyaan kedua, kalau suami kita tidak sholat, kita harus patuh, Ustaz. Aduh, kenapa anti pilih suami yang nggak sholat? Terus sekarang pertanyaannya, harus patuh apa tidak? Maka tetap patuh kepada suaminya selama tidak dalam hal kemaksiatan. Anti juga punya kewajiban mengajak suami untuk sholat. Jangan mengatakan nafsi-nafsi, Ustaz, dia mau sholat nggak sholat bukan urusan anak, urusan anti. Karena anti melihat dia nggak sholat. Padahal kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangan. Nggak bisa tangan, dengan lisannya. Melihat suaminya nggak sholat, jangan didiamkan. Maka kasih tahu suaminya dengan cara yang bijak. Tetap suami, tetap suami. Bangunin suami jangan pakai kaki. Bang, bangun bang, jangan. Bikinkan kopi yang hangat, taruh di sebelahnya. Bang, bangun bang. Kenapa? Minum kopi dulu lah. Kalau disuruh sholat dia nggak mau bangun. Suruh minum kopi, ya bismillah, bismillah, minum kopi. Bang, udah azan subuh bang. Aduh, azan. Mudah-mudahan dia berangkat ke masjid. Perlahan-lahan ngasih tahu suaminya. Terus anti juga harus banyak-banyak istighfar. Karena kadang-kala kembali kepada kesalahan anti. Kenapa milih suami kayak gitu? Nabi SAW sudah ngasih penjelasan, yang dipilih yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Engkau milih yang agamanya nggak baik, akhlaknya buruk. Engkau pilih gara-gara hartanya dia. Menyelisihi aturan Nabi SAW, hanya hidupmu susah. Maka tetap istri harus taat dalam hal-hal yang memang berkaitan dengan kebaikan. Tapi kalau istri atau suami menyuruh kepada kemungkaran, nggak boleh taat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana curhat dikit ya. Ana orangnya suka curiga, termasuk pada suami. Yang menjadi masalah dari awal menikah, ana suka periksa HP suami. Suami ana menyikapi ini dengan mempassword HP-nya dan menyuruh ana positive thinking. 3 tahun terakhir kecurigaan ana semakin bertambah karena menemukan miss call pada jam-jam yang tidak wajar selama kurun waktu seminggu lebih. Ketika ana tanya pada suami, katanya tidak kenal. Tanya aja langsung ke nomor itu. Suami berusaha meyakinkan ana tidak terjadi apa-apa, tapi kebiasaan menelpon sembunyi-sembunyi. Sering langsung mematikan HP Android di saat ana berada di dekatnya. Maka sebaiknya ana menyikapi keadaan ini. Bagaimana sebaiknya ana menyikapi keadaan ini? Jazakallahu khairan. Jamaah, yang membuat kita sakit itu kita sendiri. Kebanyakan penyakit jiwa itu dari kita sendiri. Seorang istri ketika menikah, suami itu jadi milik dia kalau ada di dalam rumah. Kalau di luar rumah, ya sudah dimiliki orang. Dia bekerja, dia ketemu sahibnya. Kalau dia ke rumah orang tuanya, jadi milik orang tuanya. Ke rumah adiknya, jadi milik adiknya. Seperti itu. Jadi seorang istri hendaklah dia husnudzon sama suaminya. Nggak boleh buka HP-nya suami kecuali dengan izin. Jangan suaminya masuk kamar mandi langsung dibuka HP-nya. Kadangkala suaminya kasih password, dikasih sekarang pakai fingerprint. Suaminya tidur, diambil tangannya suami, buka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas anti adalah husnudzon sama suami, husnudzon sama Allah Jalla Jalaluhu. Anti perbaiki hubungan anti sama Allah, Allah perbaiki hubungan anti sama suami anti. Karena kalau anti curiga terus sama suami, bisa jadi anti mati penasaran. Ternyata suami anak kawin lagi, Ustaz. Nggak apa-apa dia kawin lagi. Halal apa haram? Halal.
halal. Takut ngomong halal. Kalau dia kawin lagi halal jemaah. Kalau dia berzina, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka sikap anti adalah berhusnudzon sama suami, jangan pernah berpikiran mau buka HP-nya suami. Ada orang telepon, jangan pernah diangkat. Jangan pernah diangkat. Tunggu, berikan ke bang, ada yang telepon bang. Afwan, kalau abang nggak ingin ana dengar, ana menjauh. Hormatin suami. Oh, kayaknya susah kayak gitu suami. Tapi tetap jamaah, para ulama menjelaskan kecurigaan ini sebagiannya adalah dosa. Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni. Apalagi memang nggak ada nggak ada tanda-tandanya. Dari awal menikah dia sudah curiga sama suaminya. Maka tumbuhkan tadi, kalau bila bicara positive thinking, sudah suaminya di rumah milik dia, dia layani suaminya. Suami keluar rumah, ya sudah urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana mau bertanya, bagaimana jika seorang wanita yang sudah mengikuti prinsip ahlus sunnah wal jamaah dengan manhajus salafus saleh, lalu ada seorang laki yang ingin meminang dirinya, tapi laki-laki itu belum mengerti apa-apa, Ustaz. Bolehkah wanita ini yang membimbing suaminya? Kalau suaminya begini jemaah, tadi Nabi SAW sudah menjelaskan memilih kriteria suami itu dua dalam hadis tadi ya. Yang pertama akhlaknya baik, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau suamimu memiliki dua sifat ini, walaupun secara keilmuan dia masih belum, nggak apa-apa. Tinggal anti yang harus siap membimbing dia. Pokoknya dia punya ingin kebaikan, punya semangat untuk berbuat baik. Karena urusannya jamaah, kadangkala suami belum menikah dikasih tahu, engkau siap nggak nanti aku kasih tahu tentang pelajaran-pelajaran agama. Mungkin si perempuan dulu pernah di pesantren atau apa, dia faham agama. Kadang-kala suami siap, begitu pula istri. Istri itu kalau mau dinikahin, dia siap melakukan apa saja. Kamu nanti siap nggak pakai kerudung kalau menikah sama aku? Siap. Siang enggak tiap hari baca 1 juz Al-Quran? Siap. Ketika menikah belum tentu siap. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW 40 tahun di kota Mekah. Beliau itu dapat gelar apa? Al-Amin, orang yang paling terpercaya sudah di Mekah itu. Orang-orang Mekah kalau mau titip amanah, rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika tahun 35 kenabian, 35 dari umur Nabi kita Muhammad SAW, itu terjadi percekcokan di penduduk Mekah tentang peletakan Hajar Aswad. Hampir saja mereka bunuh-bunuhan. Ketika Nabi datang sallallahu ala nabiyina wasallam, apa kata penduduk Mekah? Radina bil amin, kita ridho dengan al-amin. Tapi tatkala umur beliau 40 tahun, beliau mengajak kepada Allah, apa kata penduduk Mekah? Kadzab, majnun, kahin. Kalau sudah urusannya agama, berat kadang-kala jamaah. Mengajak kepada kebaikan, yang dulunya jujur jadi pembohong kata orang-orang Mekah. Maka nanti harus benar-benar pertimbangkan calon suaminya. Kalau dia memang orang yang baik akhlaknya, agamanya baik, hanya saja dia belum mengerti, maka mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, Ustadz, kami ibu-ibu sering keluar rumah pakai baju yang bagus dan selalu berdandan dan pakai lipstik. Apakah kami salah, Ustadz? Apa yang sebaiknya kami lakukan, Ustadz? Ibu-ibu kalau keluar rumah, kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berias seperti riasan orang jahiliyah ula. Perempuan boleh keluar rumah, tapi kata Allah, wala yubdina zinatahunna. Nggak boleh dia menampakkan perhiasan dia, keindahan dia itu nggak boleh dia tampakkan. Jadi kalau pakai baju nggak apa-apa, pakai baju yang bagus, tapi bukan yang menarik orang untuk melihatnya, yang menutup auratnya baju tersebut. Kemudian pakai lipstik ini termasuk perhiasan yang menggairahkan apa enggak? Ya sudah, kenapa dipakai? Biar mereka lihat saya cantik, Ustaz. Kadang-kala nenek-nenek
Nenek-nenek itu boleh nggak pakai kerudung? Udah nggak wajib nenek-nenek pakai. Bukan nenek-nenek ya. Kalau nenek-nenek umur 45 tahun masih wajib. Jadi perempuan yang sudah tua renta ya, yang sudah tua renta, allati la yarjuna nikahan, yang sudah nggak ada yang mau nikah sama dia itu boleh nggak pakai kerudung, asalkan tidak berhias. Nggak boleh berhias yang membuat orang lain tertarik. Jadi ibu-ibu silahkan pakai kerudungnya. Tapi kalau yang lipstik, yang mulai dia menampakkan orang-orang sehingga berhasrat sama dia, pakai. Mungkin yang memang kalau bibirnya kering, ada namanya apa namanya? Lip gloss. Ya. Hah? Pokoknya bukan untuk berhias ya, tapi memang bibirnya kering. Ada perempuan yang bibirnya kering. Kalau mau berhias itu di dalam rumah, pakai baju yang paling bagus sebelum suaminya datang. Pakai parfum, pakai lipstik 3 warna nggak apa-apa. Suaminya datang. Itu untuk suaminya. Karena ada seorang suami jamaah, subhanallah. Apalagi kalau perempuan datang ke acara walimah nikah, resepsi ya. Itu ada seorang suami, cerita temen nih, dia jalan ke rumahnya, dia lihat dari jauh tuh ada perempuan keluar dari rumahnya naik beca. Perempuan ini senyum-senyum sama dia. Dia senyum juga. Siapa perempuan ini, kata dia. Ternyata istri dia aja mah. Oh, istriku ternyata. Karena dia berhias, mungkin bedaknya 2 cm ya. Ini semua sehingga hilang wajah aslinya. Seharusnya kalau mau berhias buat suaminya. Mau berhias sama perempuan-perempuan nggak apa-apa. Jadi kalau perempuan pakai cadar itu salah satu kelebihannya, dia bisa pakai lipstik, dia bisa pakai apa? Pakai apa yang merah-merah di bibirnya. Ketika dia ke tempatnya perempuan-perempuan, dia buka cadarnya, ketemu sama teman-temannya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pakai cadar, kemudian dia naik becak atau naik apa, satu kampung lihat dia. Di sini nggak ada becak ya. Apa bendi yang kuda itu. Allahu Akbar, dilihat kuda nanti. Bagaimana wanita bekerja sebagai guru dan mengajar siswa laki-laki? Ini jamaah tadi ada keterbatasan laki dengan wanita. Yang kadangkala kita bisa melihat ya, sekolah-sekolah yang bercampur laki dengan perempuan, di sana banyak perzinaan. Anak-anak SMP sudah berzina, naudzubillah min dzalik. Anak-anak SMA seperti itu. Kadangkala ada guru ngaji sama muridnya, naudzubillah min dzalik. Itu terjadi. Guru bukan guru umum sama muridnya juga ada. Kenapa? Karena ini batasan-batasan agama tidak dijalani, berduaan sama mereka. Maka kalau menjadi guru, tolonglah jadi guru khusus yang perempuan. Kalau laki-laki yang belum balik, belum apa, nggak ada masalah insya Allah. Ustadz, bagaimana hukumnya dakwah bagi wanita? Mohon penjelasannya beserta dalilnya. Jamaah, secara umum hukum laki-laki dengan wanita itu sama. Ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian nih semuanya, laki perempuan ini sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kerjanya ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerjanya beramar ma'ruf dan bernahi munkar dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi wanita punya kewajiban berdakwah, semua wanita, yang alim dan yang awam. Mengatakan yang alim dan yang awam. Orang yang berilmu berdakwah dengan ilmunya. Orang yang awam berdakwah mengajak orang kepada perkara-perkara yang tidak boleh seorang muslim tidak mengetahui. Contohnya sholat. Dia lihat temennya nggak sholat, mengatakan, oh afwan, saya bukan ustadz, saya nggak bisa ngajak dia sholat. Wajib engkau mengajak dia sholat.
Engkau melihat temanmu nggak sholat, nggak perlu ngomong, saya bukan ustadz, saya nggak pernah ke pondok. Iya, tapi engkau tahu hukum sholat wajib. Jadi orang awam pun wajib berdakwah kepada perkara-perkara agama yang tidak boleh satu pun muslim tidak tahu. Sholat, puasa. Perempuan ngelihat temennya nggak puasa, ditanya, engkau datang bulan? Oh enggak, aku nggak puasa. Ingat, puasa ini rukun Islam, ajak dia. Tapi nggak boleh seorang wanita yang tidak mengetahui ilmu agama untuk memberikan fatwa, mengatakan halal haram, apa nggak boleh. Dia cukup nggak, ana nggak ngerti apa-apa, ana cuma tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib, hal-hal yang dia ketahui itu yang dia dakwahkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berdakwah. Pernah suatu hari dia lagi umrah atau haji wallahu alam, tapi ketika itu sedang sa'i di Safa dan Marwah, melihat seorang wanita pakai baju itu ada salibnya, ada gambar salibnya di bajunya. Lalu ditegur sama Aisyah radhiyallahu taala anha, dikasih tahu. Maka wanita pun berdakwah, tapi dengan semua keterbatasan perempuan jamaah, karena dia memang ya Allah ciptakan sebagai pendamping kaum lelaki. Barakallahu fikum. Masih bisakah saya masuk surga lewat pintu yang lain apabila saya bukan istri yang soleha? Saya mengakui mungkin saya sudah durhaka kepada suami saya. Saya sudah meminta untuk pisah rumah dengannya, dan ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya sudah tidak punya rasa lagi sama dia. Setiap bertemu cuma bertengkar, dan itu pun terjadi di depan anak-anak. Karena mempertimbangkan, dan itu pun dari depan anak-anak, karena mempertimbangkan psikis anak saya. Karena mempertimbangkan psikis anak, saya minta dia pergi dari rumah. Oh, berarti rumahnya punya yang perempuan? Iya. Oh, laki-laki itu tinggal rumahnya perempuan, masya Allah. Jadi bisa diusir suaminya sana kerja, karena rumahnya milik dia. Dan apakah saya harus menikah ulang lagi dengan dia apabila suatu saat hati saya berubah untuk menerima dia kembali? Mohon pembahasannya Ustaz. Jamaah, yang diomongkan ini belum terjadi perceraian, karena perempuan itu tidak bisa menceraikan suaminya, tapi perempuan itu menggugat suaminya untuk menceraikan dia. Dan ini prosesnya tentunya dengan adanya hakim, mungkin ke pengadilan agama. Kalau memang suami langsung mau mengatakan sudah aku ceraikan engkau, maka selesai urusan. Tapi selama suami belum menceraikan, berarti posisi istri tetap istri. Dan para lelaki juga jamaah, ketika memang melihat istrinya sudah gak mungkin hidup sama dia, istrinya sudah menggugat cerai dengan alasan tadi yang disebutkan, dia mungkin merasa durhaka sama suaminya, hendaklah suami itu menceraikan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang wanita yang mengadukan suami. Suamiku itu ya Rasul orangnya baik, agama akhlak aku tidak melihat ada kekurangan di dia, cuma aku ini takut, walakinni akrahul kufra ba'dal Islam, aku takut melakukan kekufuran setelah aku Islam. Dia nggak bisa melayani suaminya, dia benci sama suami, nggak suka sama suami, nggak ada cinta sama suami. Lalu kata Nabi SAW, udah kalau gitu apakah engkau akan kembalikan maharnya? Karena khulu ini gugat cerai dengan mengembalikan mahar. Apakah kau kembalikan maharnya? Kata perempuan, iya ya Rasulullah. Maka dipanggillah suaminya, diminta untuk menceraikan oleh Nabi SAW. Jadi posisi anti sampai sekarang ini belum bercerai. Kalaupun suami menceraikan, maka ada masa iddahnya. Kalau khulu, masa iddahnya 1 kali datang bulan, 1 kali bersih. Dia udah bersih, dia selesai. Itu khulu, gugat cerai. Tapi kalau itu diceraikan oleh suaminya, maka 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 kali datang bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya perempuan berusia
20 tahun. Saya sudah tidak perawan lagi, Ustaz. Karena Idul Fitri kemarin saya diperkosa. Apa yang harus saya lakukan? Akan dosa-dosa saya, agar dosa-dosa saya terampuni, Ustaz. Dan apa yang harus saya katakan pada calon suami saya nanti, Ustaz? Apakah saya harus memberitahu atau tidak, Ustaz? Wallahi jamaah, seorang yang diperkosa maka dia tidak berdosa sejati. Tapi yang jadi masalah, kadangkala yang memperkosa dia itu pacarnya sendiri. Artinya dia itu dipaksa sama pacar. Karena kita tahu Rasulullah SAW sudah memberikan arahan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana syaitanu thalithahu. Tidaklah seorang lelaki yang berduaan dengan wanita melainkan setan yang ketiganya. Mungkin wanita ini nggak mau dia berzina, tapi dia dipaksa sama pacarnya, akhirnya dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu mengatakan wala taqrabuz zina. Allah tidak hanya mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh. Jadi cerita dia diperkosa, dia merasa berdosa, ini berarti memang ada peran dia di sana. Artinya peran dia tadi, dia pacaran, dia berangkat berduaan sama pacarnya ke satu tempat, kemudian di sana dia dipaksa untuk berzina, untuk diperkosa oleh pacarnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau kisahnya kisah yang lain, wallahu a'lam bishawab, ana nggak tahu. Tapi yang jelas kalau memang dia diperkosa, dia sampaikan nanti kepada calon suaminya. Kalau ada kejadian, kalau benar dia diperkosa, dia perlu sampaikan hal itu. Karena ditakutkan suaminya tidak siap menerima. Ketika nanti menikah sebagai seorang gadis, tapi ternyata dia udah nggak gadis lagi, maka akan terjadi keributan. Maka sampaikan dengan cara yang bijak. Mungkin juga calon suaminya sudah nggak perjaka juga, bisa jadi. Kalau laki kan memang nggak ketahuan jemaah perjaka atau tidak. Tapi bisa jadi kalau dia seorang yang soleh, mungkin dia juga punya masa lalu yang kelam, dan dia tahu istrinya atau calon istrinya juga pernah punya masa lalu yang kelam, kemudian dia sudah bertobat. Semoga keduanya menjadi pasangan yang berbahagia karena ketaubatan atau karena taubat yang dilakukan oleh keduanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah jatuh talak bila istri minta cerai dan suami jawab terserah? Belum. Karena suami belum mengiyakan. Mengiyakan pun para ulama masih khilaf. Dibutuhkan niat. Apakah niatnya suami menceraikan atau tidak? Jadi pembahasannya, para ulama menjelaskan apabila seorang suami mengatakan sudah urusanmu terserah engkau. Apakah boleh ketika itu perempuan menceraikan dirinya sendiri umpamanya? Ini permasalahan dibahas oleh para ulama. Untuk masalah cerai ini jamaah, tolong hati-hati kita. Jadi kalau masalahnya memang rumit, seorang ustadz itu harus dengar dari kedua belah pihak. Dengar dari perempuan, dengar dari lakinya. Karena ada hal-hal yang perlu niat dari suami. Apa niat dia mengatakan itu sebenarnya? Hadza wallahu a'lam bishawab. Anak saya bekerja di sebuah bank pemerintahan, sedangkan mendengar kajian akhir-akhir ini dijelaskan bahwa gaji yang didapat dari kerja di sana adalah riba. Bagaimana mengasih tahu kepada anak saya tersebut? Karena ketika dia diterima di situ dulu saya restui, sehingga hal ini sangat mengganggu pikiran saya. Wallahi jamaah, riba ini termasuk dosa yang diremehkan di negeri kita. Sangat diremehkan. Padahal Allah mengatakan dengan jelas, nggak perlu ada takwil lagi.
Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Selesai sudah. Tapi masih ada orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan masalah riba ini. Oh, dikatakan yang nggak boleh itu yang bunganya berlipat ganda. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Allah kan mengatakan nggak boleh makan riba yang berlipat-lipat ganda. Kalau yang nggak lipat ganda nggak apa-apa. Na'udzubillah. Allah katakan Allah mengharamkan riba. Maka dosa riba ini yang paling ringan. Yang paling ringan, ada 73 pintu dosa riba ini. Yang paling ringan kata Nabi SAW, mithlu ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Lalu kita menganggap Ustaz cuma bunganya cuma 1%, cuma 2%. Dirhamun riba. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba, 1 dirham yang dimakan dari hasil riba. Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada berzina 36 kali. Lalu di kampung-kampung riba itu biasa. Orang melakukan riba. Yang dilaknat sama yang pinjam uang dan yang meminjamkan. Notaris yang mencatat akad riba sama, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati iyyakum wa muhaqqarati dzunub. Hati-hati dosa-dosa yang dianggap remeh, padahal itu dosa besar jemaah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba itu Allahu Akbar, Allah akan menghancurkan, tapi pelan-pelan. Tidak seperti dengan bom hancur, enggak. Pelan-pelan. Hidupnya akan hancur orang itu. Maka tugas ibu menyampaikan kepada anaknya. Duduk sama anaknya. Bacakan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat berapa? 285. Duduk, baca nak. Coba kita baca bersama-sama. Memang jamaah yang membuat orang itu berbuat dosa, kadangkala penyebabnya itu merasa bukan dosa karena bunga. Ustaz, nggak ada riba Ustaz, nggak ada riba. Anak berangkat ke bank katanya nggak ada ribanya, nggak ada, haram riba. Yang ada bunga kita kasih. Siapa yang nggak suka sama bunga jemaah? Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau terlanjur harus keluar. Kalau bicara gaji yang ada di bank sana, keluarkan gaji itu. Keluarkan gaji, jangan disimpan di sana. Artinya jangan sampai kita ikut melakukan riba di sana jemaah. Apalagi yang deposit, kadang kala anaknya sekolah di Jawa, bapaknya deposit duit, Nina, bapak deposit duit 1 M, kamu tiap bulan ambil duit dari sana. Subhanallah, anaknya makan riba. Kasih sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Gimana? Sistem arisan, julu-julu. Arisan ini akadnya utang piutang. Akad arisan utang piutang. Asalkan tidak ada keuntungan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada keuntungan, kullu qardin jarra nafan, sebuah kaidah yang jelaskan para ulama, utang piutang yang menghasilkan keuntungan itu riba. Tapi kalau ini nggak ada keuntungan, Ustaz, muter. Jadi kalau kita 100.000 10 orang, ya sudah, nanti dapatnya 1 juta, sama semuanya, nggak ada keuntungan, maka itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Nah jemaah, jangan diremehkan riba. Jangan, tolong ibu-ibu semua nanti pulang dari sini baca tuh, baca hal itu jemaah. Karena di kampung-kampung, Anda nggak tahu, di kampung kita di Jawa itu beberapa tempat itu kalau pagi biasanya ada yang ke pasar bawa buku, bawa kitab, dia kitab riba. Dia buka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ahlan, hari ini bayar berapa? Dia catat. Dan itu oleh masyarakat kampung dianggap biasa, bukan dosa. Padahal Allah mengumumkan perang jemaah.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya orang Arab dulu pelaku riba. Sebelum datangnya Islam mereka melakukan riba. Ini surat datangnya di Madinah nih. Surat Al-Baqarah ini. Allah katakan tinggalkan sisa-sisa riba kalian. Kalau kalian beriman. Kalau kalian kafir lanjutkan. Ini hanya untuk orang-orang beriman. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak meninggalkan riba dan mengaku mukmin, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka diumumkan kepada kalian perang melawan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa solusinya suami ana hobi main PS, main game jemaah? Allahu Akbar. Ini juga game ini termasuk nyakit jemaah. Orang tuh kalau sudah main game dipanggil azan nggak dengerin. Apa yang harus dilakukan? Ya berusaha untuk bermain sama suaminya. Bilang, bang, daripada main PS, main yang beneran aja bang. Artinya sudah main olahraga di rumah, main apa, bikinlah kegiatan di rumah yang membuat suami tidak jenuh. Kadang-kadang kan suami memang jenuh di rumah, nggak ngapa-ngapain. Sudah, anti mungkin punya rezeki beli pingpong, taruh di rumah. Suaminya main PS, bang, nih bednya pegang, kita main di sini. Main beneran daripada dibohongin. Orang itu kadang-kadang bingung main game itu jamaah. Dia menang, antum dapat apa menang? Nggak dapat apa-apa Ustaz. Jadi cuma bohong-bohongan. Maka istri punya peran penting lah bagaimana membuat suaminya meninggalkan hal itu. Diajak baca Quran, umpamanya suami lagi main PS, anti temenin di sampingnya, duduk sampingnya tapi pegang Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah suami nggak berani ngusir dia. Ini baca Quran masa mau diusir? Kenapa baca Quran? Ya biar berkah lah main PS-nya abang. Artinya perlu membuat suasana di rumah itu lebih islami, penuh dengan Al-Quran, sehingga suami mudah-mudahan bisa berhenti. Bagaimana jika seorang istri melarang hobi suami, seperti hobi mancing, sampai meninggalkan istri di rumah sampai seminggu? Hah? Berburu pakai anjing. Iya jamaah. Bicara hobi suami, apabila hobi suami itu halal, maka nggak boleh dilarang. Selama hobinya halal, cuma dipesanin, bang, tolong kalau datang bawa ikan yang banyak. Jangan pulang datang nggak bawa ikan, marah-marah sama suami, sama istri. Maka hobi mancing boleh jemaah. Dia mau mancing silahkan, yang penting halal tadi. Berburu pakai anjing boleh, berburu pakai anjing. Ada anjing yang namanya anjing al-kalbul mu'allam. Di surat Al-Maidah, di awal surat Al-Maidah ayat 4 Allah jelaskan tentang bagaimana dulu orang para sahabat itu berburu dengan anjing. Jadi anjing yang dibolehkan itu anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kebun, anjing untuk menjaga ternak. Itu boleh. Anjing untuk berburu boleh. Tapi masalahnya Ustaz, yang diburu babi Ustaz. Ini masalahnya. Jadi kalau dia mau berburu kelinci, berburu yang halal boleh aja, nggak ada masalah. Nggak perlu dilarang, tapi dikasih arahan suami. Bang, ketika mau berangkat mau mancing, siapkan nanti dalam tasnya apa? Bang, ana taruh Quran di dalam tas bang. Kalau abang kosong, ikannya belum makan, mungkin abang bisa baca Quran. Nggak apa-apa, artinya kita berusaha untuk memperbaiki suami. Karena yang dia lakukan halal boleh, bukan sesuatu yang haram. Tapi kita ingin waktu dia itu bermanfaat. Atau anak taruh buku zikir pagi dan petang bang. Mungkin abang juga sambil berzikir, semoga ikannya jadi datang semua nanti bang. Gimana? Hobi merokok, bukan hobi merokok itu jamaah. Iya, merokok itu membunuh jamaah. Sudah ditulis besar-besar, rokok itu membunuhmu. Orang masih merokok, berarti dia sedang bunuh diri dengan merokok. Anda tidak lihat peringatan yang lebih dahsyat daripada peringatan
perokok. Tapi yang jadi masalah, ini masalahnya juga. Negeri kita ini banyak hoaknya jamaah. Hoax, hoak, nggak apa-apa lah. Antum melihat iklannya rokok besar sekali, dan iklannya itu orang-orang yang sehat-sehat jamaah. Loncat dari kapal terbang, loncat dari tebing. Na'udzubillah. Dan sebagian iklan rokok itu mengajak kepada kemaksiatan. Kalau yang Megatron itu ya, yang ada perempuan sama laki ini itu, na'udzubillah min dzalik. Padahal semuanya bohong, nggak kayak gitu perokok. Perokok itu batuk-batuk, mulutnya bau. Ada sebagian istri yang menikah dengan suami, mulutnya bau asbak. Iya, pulang ya Allah, ini suamiku apa asbak mulutnya. Seperti itu jamaah, itu rokok. Maka bagaimana seorang istri yang dapat suami perokok? Yang pertama sabar. Memang harus sabar. Karena memperbaiki rokok ini harus dimulai dengan niat. Kalau punya niat, insya Allah berhenti. Tapi kalau dia dikasih tahu dia masih bela diri, susah berhenti. Dikatakan, rokok ini berbahaya. Aduh Ustaz, saya punya tetangga, alhamdulillah Ustaz, umur 80 tahun merokok nggak mati-mati Ustaz. Oh, kalau kayak gini susah mau berhenti, karena dia sudah nggak ada niatan untuk berhenti jamaah. Maka didoakan suaminya, dikasih tahu suaminya, dan berusaha untuk mengajak suaminya mengejarkan, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Karena sejatinya jamaah, tadi banyak orang masuk neraka itu gara-gara nggak mau dengar dan tidak mau memahami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dari jawaban-jawaban ana, itu dari ana aja. Ana mohon maaf, dan ana akan perbaikin kalau memang jawaban ana salah, itu dari diri ana. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, mau bagi hadiah. Baik, ana mau bagi hadiah nih. Ada satu pertanyaan. Sebutkan 4 wanita yang menjadi nyonya-nyonya surga. Itu dulu yang angkat tangan ibu tadi ya. Berdiri. 4 wanita bukan itu pertanyaannya. Nah, silahkan. Siapa? Siti Aisyah. Yang pertama udah salah. Khadijah. Siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Istrinya siapa? Masyita. Kayak kasih yang kecil hadiahnya. Nah, kasih hadiahnya. Ya, sebelah sini siapa yang mau jawab? Nah, fadhal. Siapa? Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid. Aisyah. Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang keempat, Maryam binti Imran. Pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaannya jemaah? Tadi kita sebutkan satu aja, pertanyaan yang muda-muda. Iya, di atas, kesian jemaah. Kita lempar ke atas hadiahnya, Mbak. Yang bisa nangkep hadiahnya buat dia. Pertanyaannya buat yang di atas. Sebutkan dosa riba yang paling ringan. Dengarkan dulu, apa? Berzina dengan ibu kandungnya.